Harga beras terus meroket naik. Pemerintah menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab naiknya harga beras. Di antaranya berkurangnya pasokan gabah dari petani serta kebijakan sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras. Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan menunjukkan harga beras medium hari ini Rp12.900 per kilogram. Harga ini naik Rp300 jika dibandingkan harga seminggu lalu atau naik Rp600 jika dibandingkan harga 2 minggu sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat konsumsi beras juga terus naik. Di periode Januari hingga April tahun 2022, konsumsi beras nasional mencapai 10,03 juta ton. Sementara di Januari-April 2023, konsumsi beras tercatat 10,15 juta ton. Sebaliknya, produksi beras nasional justru turun. Di periode Januari hingga April 2022, produksi beras nasional 13,71 juta ton. Sedangkan periode Januari hingga April 2023, produksi beras hanya sekitar 12,91 juta ton. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras. Lalu kapan harga beras akan turun? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Harga beras terus melambung. Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan menunjukkan harga beras medium hari ini Rp12.900 per kilogram. Artinya naik lebih dari Rp2.600 per kilogram. Harga beras medium hari ini naik Rp300 jika dibandingkan harga seminggu lalu atau naik Rp600 jika dibanding harga 2 minggu sebelumnya. Saat meninjau gudang Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menegaskan stok beras masih ada. Jokowi menyebut stok beras saat ini 1,6 juta ton dan akan mencapai 2 juta ton saat beras impor tiba. Ditegaskan Jokowi, kenaikan harga beras juga terjadi di negara lain, apalagi sejumlah negara telah menghentikan impor beras. Barangnya ada, berasnya ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta dalam perjalanan 400 juta sehingga stok 400 ribu ton sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2 normal. Ya karena semua negara naik kekera ini sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga gitu kan, kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri kekeret. Ini harga pangan juga seperti itu, apalagi beberapa negara menstop untuk tidak ekspor beras seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, stop. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan suplai gabah dari petani menjadi salah satu faktor naiknya harga beras. Memang ada penurunan produksi. Ya, ada penurunan produksi dari dalam negeri. Kemudian ya pengaruhnya banyak ya karena ada El Nino dan yang lain-lainnya. Sehingga suplainya memang kurang. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bapanas menaikkan harga beras operasi pasar dari Rp9.450 menjadi Rp10.900 per kilogram untuk meningkatkan produktivitas gabah dari petani. Pemerintah atas perkenan Bapak Presiden menaikkan harga beras kurang lebih 20%. Dengan menaikkan harga 20% itu diharapkan, Pak Presiden mengharapkan petani bisa merasakan gairah untuk menanam padi. Tetapi Bapak Presiden menyampaikan nanti ya, supaya penyelesaiannya belakangan dulu aja ya. Di Pasar Umum Jemberana, Bali, sejak 10 hari lalu, harga beras kualitas medium mencapai Rp13.000 per kilogram, naik Rp1.000 dari harga biasanya. Sementara di Pasar Lebak, Banten, warga mengeluh dengan harga beras yang terus naik. Harga beras medium di Pasar Rangkas Bitung, Lebak naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
Harga beras kalau keceran itu di kampung rata-rata yang jual 12-13, Pak. Oh gitu. Iya, kalau yang 10.000 itu nggak enak dimakan berasnya. Oh gitu. Ya sangat keberatan lah, Pak. Otomatis kan kita beras beli terus. Ya. Sebagai upaya menekan harga beras, pemerintah menyalurkan bantuan beras pada warga mulai September hingga November 2023. Setiap bulannya, Perum Bulog akan menggelontorkan 210.000 ton beras bantuan ke seluruh wilayah. Tim Liputan, Kompas TV. Kapan harga beras akan turun? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad. Selamat sore, Pak Tauhid, Pak Arief. Selamat sore, apa kabar Mbak? Kabar baik, Pak Arief. Ini pertanyaan yang juga ditunggu oleh masyarakat. Kapan harga beras turun? Hari ini kita sedang berusaha memasifkan bantuan pangan, Ya. kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ya semua kita lakukan upaya-upaya. Tapi memang hari ini Pak Presiden tentunya memerintahkan kita semua untuk segera melepas stok yang ada di Bulog. Jadi yang akan dilepas ini totalnya sekitar 640.000 ton itu untuk bantuan pangan. Ya, kemudian diminta juga untuk membanjiri baik pasar tradisional maupun pasar modern. Yang terakhir juga diinstruksikan untuk kita penuhi pasar induk beras Cipinang di Jakarta. Demikian, Mbak. Dengan ada bantuan dari beras Bulog ini, harga bisa ditekan sampai berapa nih, Pak Arief? Ya, ini kan masalah supply and demand, di mana pada saat ini memang gabah kering panen itu sangat terbatas. Biasanya di semester kedua, apalagi di 3 bulan terakhir, di akhir tahun, itu memang produksinya di bawah. Sehingga ini pentingnya kita memiliki CPP, cadangan pangan pemerintah yang sering kita sampaikan. Sudah ada perpresnya dan hari ini terbukti memang Bulog memiliki stok 1,6 juta, kemudian dalam persiapan 400.000 ton, Bulog itu akan punya 2 juta. Kemudian di 3 bulan yang lalu itu juga sudah dilakukan bantuan pangan yang tahap pertama 3 bulan, itu 640.000 ton juga, plus SPHP yang sudah dijalankan 800.000 ton. Artinya Bulog itu sudah menjalankan fungsinya, karena tahun lalu itu hanya 900.000 ton yang dipakai untuk intervensi. Hari ini tahun berjalan itu kalau kita lihat sudah sekitar 1,4-1,5 juta ton yang didistribusikan. Demikian. Presiden juga tadi menyatakan akan datang ke Indonesia 250.000 ton impor beras dari Kamboja, bagian dari 400.000 ton yang diimpor untuk cadangan stok strategis ini, Pak Arief. Jadi bagaimana soal cadangan strategis ini menghadapi karena saat ini El Nino ya, ancamannya kekeringan yang lebih panjang? Itu kan kita dari awal bahwa Pak Presiden sudah bersama tentunya Badan Pangan, Kementerian Lembaga terkait, ya, sudah memerintahkan di awal bahwa 2 juta ton harus masuk segera. Itu perintah beliau dan memang kalkulasinya memang ini sudah tepat bahwa kita ada pengadaan dari luar negeri, ya, ada dari luar negeri dan ini khusus di Bulog ya untuk dilakukan intervensi pada saat seperti hari ini. Jadi bukan pemerintah tidak memiliki early warning system, justru karena kita sudah memiliki early warning system dari awal tahun sudah dipersiapkan untuk akhir tahun ini. Karena memang di 3 bulan terakhir ya ini memang setiap tahun memang kondisinya seperti ini. Dan nanti jangan lupa bahwa yang El Nino dari bulan Agustus September ini itu impact-nya kan 3 bulan ke depan. Jadi kita juga harus waspadai bulan 11, bulan 12 ya, bulan 1 depan itu juga kita juga harus waspadai. Berapa kekurangannya itu yang harus kita distribusikan. Impor beras yang 400.000 ton itu bisa memperpanjang nafas sampai berapa lama, Pak Arief? Jadi begini, ini akan paling lambat masuk bulan November.
ya untuk tambahan yang 400.000 ton. Mhm. Hari ini kita punya 1,6 juta yang akan masuk 400.000 ton Oke. ya. Kemudian kita juga masih ada panen di beberapa tempat ya, tetapi yang udah kita kalkulasi adalah memang 2 juta ton ini harus masuk semua sebelum ganti tahun. Artinya November sudah harus masuk, demikian. Oke, jadi kalau untuk penyebab kenaikan harga beras yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Iya, hari ini gabah kering panen itu di atas 7.000, Mbak. Jadi em, harga beras itu ya itu berbanding lurus dengan harga gabah. Hmm, Pada saat harga gabah itu di atas baik. 7.000, memang agak sulit menemukan beras medium Hmm, ya. Karena oke. beras beras medium itu tidak akan bisa masuk harga ecerannya. Oke, Sehingga kewajiban pemerintah adalah hari ini mengisi pasar. baik. Mengisi pasar. Nah, tetapi ada satu challenge lagi buat kita bersama-sama. Mhm. Penggiling-penggiling padi ini perlu GKP. Jadi penggiling padi perlu gabah kering panen. Hmm, Apabila suplainya terbatas, ya. maka penggiling padi utamanya yang kecil-kecil akan mati. Nah, Nah, ini challenge berikutnya. oke, karena kenaikan harga gabah giling panen ini yang kemudian menjadikan kenaikan harga beras. Pak Tauhid, apa catatan Anda soal kenaikan harga beras ini? Ya, yang pertama kita harus pahami siklus ya. Kalau kita lihat apa selisih antara produksi dan konsumsi memang mulai Agustus, Mhm. September, Oktober, bahkan Desember itu akan defisit begitu. Jumlahnya juga luar biasa besar. Artinya secara internal tanpa ada cadangan pangan sebenarnya kita defisit sampai akhir tahun 2023 begitu Hmm, ya. Rata-rata kita konsumsi per bulan sekitar 2,5 juta ton, tapi produksi kita bahkan cenderung turun ya. di September 2,46. Mhm. Nanti diperkirakan Oktober kita cuma 2,28, bahkan akan terus turun sampai Desember 2023 gitu. Dan karena El Nino pasti produksinya lebih rendah dibandingkan tahun lalu begitu. Jadi itu yang pertama. Sehingga kalau kita melihat situasi tersebut, maka cadangan pangan memang harus cepat dilepas begitu. Karena dalam situasi El Nino ataupun ketidakberhasilan panen, ya ada perilaku yang pertama jelas produksi berkurang, tapi ada perilaku yang berjenjang begitu. Para petani yang net apa dia juga membutuhkan beras ya, Mhm. akhirnya mereka tidak bisa menjual secara utuh. Mereka juga menyimpan dan sebagainya sehingga banyak juga yang akhirnya tidak diperjualbelikan di pasar. Banyak mereka Oke. yang juga menyimpan. Yang kedua juga ada perilaku mungkin ya sebagian para pelaku pedagang pengumpul, kemudian juga yang lebih besar lagi di kabupaten maupun Mhm. pengecer agak sedikit katakanlah aji mumpung ini untuk Hmm. menahan walaupun jumlahnya sedikit ya, menahan beras yang dia miliki karena Oke. trennya harga dalam Kalau eh, bulan terakhir Heeh, ini cukup menjanjikan bagi mereka ya. menahan beras. Nah, ini yang saya kira perlu ada apa namanya investigator untuk Baik. melihat di mana distribusi beras selama ini begitu. Karena yakin ini harusnya dengan beras yang dilakukan oleh Bulog tidak terjadi kelangkaan begitu ya. Sudah ada intervensi dari pemerintah untuk mengeluarkan beras dari Bulog untuk bantuan beras Bulog. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kenaikan harga atau nanti kita masih akan menemui lagi tren kenaikan harga ke depannya, kenaikan harga beras ini? Ya, saya kira memang kalau kalau kita lihat memang puncak-puncaknya kalau kita lihat ke selisih atau defisit beras ini kemungkinan sampai di Desember begitu tadi disampaikan mulai agak tenang di November. Saya kira mungkin masih agak cukup tinggi sampai September atau Oktober, namun mulai melandai lagi di November Desember. Meski demikian, harga kembali ke titik katakanlah terendah di 10.000 Mhm. rasanya sangat sulit. Tapi kalau lebih rendah dari hari ini saya kira dimungkinkan gitu ya. Karena tentu ada cadangan yang harus disiapkan oleh rumah Oke. tangga petani, konsumen dan sebagainya. Sehingga umumnya dengan situasi kekurangan mereka mengkonsumsi dan mencadangkan jauh lebih banyak daripada hari-hari biasa Mhm. begitu. Nah Pemerintah, ini yang ya, pemerintah dampaknya punya cukup target besar. cadangan beras, cadangan stok strategis sampai 2 juta ton ini, Pak Tauhid. Apakah sudah tepat atau ada yang harus dievaluasi lagi soal ini?
Sebenarnya kalau dari segi jumlah ya 1,2 itu relatif cukup begitu. Itu dalam kondisi normal Ya, begitu. Begitu kita tahu bahwa kita dampak El Nino sekitar 1 sampai 1,2 juta ton, berarti sebenarnya tambahan 800.000 ton hanya mengantisipasi El Nino, tapi tidak mengantisipasi efek shock daripada orang menyimpan beras lebih banyak karena situasi oke, harga naik lebih besar. baik. Nah, menurut saya memang ini yang harus dipikirkan ulang begitu. Baik, bagaimana menanggapi soal itu Pak Arief? Apa antisipasinya? Ya, apa yang disampaikan Pak Tauhid itu betul. Jadi inilah pentingnya cadangan pangan pemerintah. Ya, Kalau perlu cadangan pangan pemerintah itu memang angkanya bisa di atas 3 juta. mhm, Jadi lebih baik kita punya stok, ya. ya, Ketersediaan itu nomor satu hari ini. Kalau kita lihat kenaikan harga ini bukan hanya di Indonesia, jadi di seluruh dunia kondisinya sama. Karena variabel-variabel cost yang membentuk itu memang naik. Jadi misalnya seperti fertilizer, kalau di Indonesia mhm, ada sewa lahan, ya, kemudian ada kenaikan BBM impact yang bulan September. Kenapa kalau kita sampaikan tidak bisa seperti tahun lalu harganya? mhm, Karena memang pemerintah kan menaikkan HPP, harga pembelian mmm, pemerintah 20%. Jadi kita harus hitung ulang. Kalau tidak nanti petaninya juga nggak baik buat petani. Jadi mmm, itu semua sudah tentunya ada pertimbangan sampai dengan impact dari inflasi itu akan berapa. oke. Tetapi memang hari ini harga gabah atau GKP di atas 7.000 itu memang harus diturunkan. Demikian. Baik, itu yang akan dilakukan untuk diusahakan untuk menurunkan harga gabah kering panen. Terima kasih Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef Pak Tauhid Ahmad sudah berbagi pandangan bersama kami hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.